Shalom. Selamat pagi semuanya. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, saya bersyukur saya melihat Mbak Radi di sini. Lama sekali tidak jumpa ya Mbak ya. Puji Tuhan, kita semua masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita mau sebentar memulai ibadah kita. Kita bersyukur lagi pada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Kami serahkan segenap hidup kami lagi dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur buat nafas yang Kau berikan bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu, memenuhi setiap hati kami. Biarlah Tuhan, Kau menjamah setiap kami. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Kami rindu kekuatan yang baru lagi Kau berikan bagi kami melalui ibadah kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Berdiri. Yesus, pada
terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur. Kami mau terus berseru dan berseru hanya kepadamu Bapa. Karena Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami, Allah yang menjadi sumber pertolongan dalam setiap hidup kami, Allah yang menjadi benteng perisai bagi kami, bahkan Engkau pertahanan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau Engkau hadir dalam setiap hati kami. Kami bersyukur pagi ini dan kami menyerahkan segenap hidup kami, segenap ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa sembah syukur kami. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri saudara? Haleluya. Kita akan berseru kepada Tuhan. Kalau minggu kemarin firman-Nya mengatakan bahwa kita harus terus berseru dan berseru hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak tertandingi. Kuasanya melebihi dari kuasa yang ada di dunia ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Amin. Engkau tak tertandingi oleh siapapun Tuhan. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Haleluya. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Tuhan yang kita sembah, Dialah yang luar biasa. Kuasanya tidak tertandingi oleh kuasa apapun di dunia ini. Kita mau meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Bapa. Haleluya. Mari kita semua berkatakan, sungguh tak tertandingi.
silakan duduk kembali. Haleluya. Dia tak tertandingi oleh siapapun. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah kita mau menaruh segenap kehidupan kita, pengharapan kita, setiap kerinduan kita, walaupun dalam kesesakan sekalipun, walaupun dalam banyak permasalahan sekalipun, kita mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Karena Dia menjadi penolong bagi hidup kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan
Kembali lagi kami Bapa datang ke hadirat-Mu. Kami membawa segala apa yang kami puji-pujikan Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan bisa berbau harum bagi Engkau. Dan terima kasih Bapa atas berkat-Mu sampai saat hari ini. Jika pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kami Bapa. Dan biarlah berkat-Mu yang atas kami bisa kami bawa Tuhan, dan kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah itu menjadi rema bagi kami Bapa. Dan biarlah hamba-Mu yang membawakan kabar berita yang gembira yang dari Engkau Tuhan, bisa Engkau urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang dibentangkan Tuhan bisa membawa kami semakin hari semakin mengerti akan rencana-Mu. Dan biarlah Tuhan ini adalah jawaban dari segala jawaban doa kami dan berkat-berkat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan memberkati pada kita. Mari, jadi mulai bulan ini kita akan pulihkan agenda-agenda kita, kegiatan kita yang memungkinkan masih bisa ditata. Kalau mungkin ada yang masih harus adaptasi, ya memang harus penyesuaian, ya. Nah itu nanti minggu depan mungkin puji-pujian kita tambah 10 menit gitu saudara, ya. Sebab orang baru datang sudah kolektor, ya. Ya, nanti yang akan datang puji-pujian bisa ditambah 10 menit jadi 40 menit. Kalau selama ini 30 menit, ya 40 menit sudah kelar semuanya. Mari, saudara, kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pada mulanya firman. Ya. Semua agenda, kegiatan-kegiatan gereja sudah mulai berangsur-angsur tertata lagi. Tapi kemarin saya mendapat kabar dari Lumajang baru bulan depan dia akan mulai, dan diantaranya saya harus ngisi pelayanan di Lumajang bulan Agustus nanti, ya. Surabaya juga masih ada yang belum bisa, ada yang minggu ini, ada yang minggu depan dan sebagainya. Kita doakan supaya dalam kondisi yang belum menentu, tapi kita bisa konsisten dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru bagi kehidupan kita. Ya, mari kita akan membuka Alkitab kita tentang pada mulanya firman. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-5. Ya. Kita akan bangkit berdiri sekali lagi, kita akan menghormat firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama ayat yang cukup panjang ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 mulai. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia,
dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Saudara, pernyataan ini memberikan pemahaman yang kompleks sekali antara yang pokok dan yang etika. Nah, mari kita akan melihat firman Tuhan memberikan dasar tentang pada mulanya adalah firman. Saudara, pada mulanya mula atau awal, pada awalnya atau mula-mula sekali. Ya, saudara, awal adalah atau mula-mula adalah keberadaan yang tepat untuk meletakkan tindakan-tindakan strategis dalam menuju pada tujuan yang diharapkan. Jadi awal itu adalah satu keberadaan yang strategis sekali. Ya, awal, walaupun ada mengatakan yang penting ada langkah yang terakhir. It's okay, itu tidak salah. Tetapi awal adalah keberadaan yang sangat tepat sekali. Apalagi awal itu dibingkai, didasari dengan awal yang benar sekali. Dan dia akan mampu untuk meletakkan tindakan-tindakan berikutnya secara strategis. Karena awalnya sudah tepat. Kalau awalnya tidak tepat, dia akan melakukan tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, ataupun sikap-sikap, dia akan mengalami banyak masalah karena awalnya sudah kurang tepat. Ya. Oleh sebab itu saudara, awal yang benar dan tepat bagaikan fondasi untuk satu bangunan dalam berikutnya yang berkualitas. Nah saudara, ya awal itu penting. Orang yang membangun rumah awalnya harus tepat, yaitu fondasi. Jadi awalnya harus tepat saudara. Kalau awalnya tidak tepat, maka bangunan berikutnya juga kurang strategis. Ya, maka segala tindakan kalau awalnya, mari kita letakkan awalnya itu adalah awal yang tepat, itu adalah sesuatu yang memberkati bagi kehidupan kita. Ya, seorang sprinter, ya sprinter, lari 100 meter atau 200 meter, saudara, startnya dia harus tepat, saudara. Tepat waktu dan tepat, tidak boleh sampai didahului. Atau balapan sepeda motor, MotoGP, Marquez, Valentino Rossi, dia akan memperhatikan waktu lampu mulai dipersilakan, dia langsung lari. Startnya kalau terlambat sekian detik, dia sudah disalib dengan yang tepat yang lain. Nah, jadi saudara, kehidupan kita juga demikian. Mari, kita akan belajar, jika mau melakukan sesuatu, marilah kita belajar awalnya adalah awal yang tepat sekali. Ya, awal yang tepat sekali. Supaya apa? Supaya tindakan berikutnya kita akan membangun di daerah awal itu tepat sekali dan akhirnya menjadi satu bangunan atau keberadaan yang bagus. Ya, oleh sebab itu saudara, mari pada pagi hari ini kita akan, pada mulanya adalah firman. Ini suatu awal yang luar biasa. Kalau sudah bandingkan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25, saudara baca di rumah saja. Ya, pada mulanya adalah firman. Ini adalah suatu awal yang luar biasa untuk satu tatanan. Jadi, saudara, mari kita diajar melakukan segala sesuatu. Saudara, diharapkan diawali. Marilah kita berawal dari firman. Pada mulanya firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Ini adalah penting sekali. Ya, oleh sebab itu, mari segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita budidayakan, apa yang menjadi tujuan kita, mari awalnya, marilah kita meletakkan satu awal yang tepat. Awal adalah firman, adalah satu awal yang baik sekali. Nah, segala sesuatu, mari kita berawal dari firman. Bangun rumah tangga, mari mengawali dengan firman. Pekerjaan kita mengawali dengan firman.
pelayanan kita awali dengan firman. Maka itu akan membuahkan satu hasil kerja yang memberkati. Nah, mari saudara, ada 5 hal. Keberadaan firman untuk satu permulaan. Mari. Firman buat awal. Firman adalah Allah sendiri. Katakan ayat 1 di situ, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mari. Saudara, segala sesuatu kita awali dengan keberadaan Tuhan sendiri. Ya, keberadaan Tuhan sendiri. Keberadaan dunia ini untuk eksistensinya bisa memenuhi keperluan semua makhluk yang ada di dalamnya, karena keberadaan dunia ini awalnya adalah awal dari firman dulu. Nah itu sehingga diciptakan segala sesuatu, sehingga apa yang diciptakan bisa memenuhi kebutuhan, keperluan bagi ciptaan-ciptaan yang lain. Kita bisa menghirup udara dan sebagainya. Tuhan menciptakan karena awalnya adalah firman. Ya, awalnya adalah firman. Saudara, itu kalau saudara bandingkan Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, sebelum diciptakan semua, keberadaan firman itu adalah. Saya teringat waktu saya masuk di Indawar sekali, pertama kali. Saya ingat hari Sabtu. Tanggalnya lupa. Ya. Saya pikir saya ditaruh di Indawar, saya pikir sebab Om Sin mengatakan kamu akan ditaruh pelayanan di Mojokerto. Pikiran saya itu Mojokerto kota, saudara. Saya dulu kolektor, tahu persis. Nah, senang. Tapi setelah diantarkan masuk Ajinomoto, enggak belok kiri, terus saja sudah menggok les Padangan, masuk kuburan, terus kok enggak tekan-tekan, masuk hutan, keluar hutan, jauh sekali sampai Indawar sampai sini, taruh sini, saudara. Saya coba ngomong, ya, teringat dulu gereja. Pintunya disuruh kretek. Ya, saya taruh sini. Saya berdoa, Tuhan, saya ngawali dengan firman. Ini Tuhan menempatkan kami. Ya. Nah, saya akan ngomong, kalau malam ini kebaktian kaum muda hadir, yang datang 5 saja, itu merupakan sudah tanda buat saya bahwa saya mengawali pelayanan tempat ini. Saya teringat yang datang pertama adalah Mbak Yunya Miskan, Kasiati. Ya. Datang malam apa ya, Jemek ke sini, saudara. Ya. Dia datang, satu, nggak tahu siapa lagi waktu itu. Ya, lalu mengawali. Ya, maksudnya saudara, mari segala aktivitas kita, segala apa yang kita kerjakan, marilah kita mengawali dengan keberadaan firman. Seperti dunia ini diawali dengan keberadaan firman, maka bisa tercipta banyak hal. Ya. Yang kedua, ayat 2. Ya, ayat 2. Terus tadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara, jadi firman ini adalah kebersamaan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, marilah kita awali segala sesuatu. Kalau pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan, itu adalah langkah yang tepat sekali. Jangan tinggalkan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Katakan, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara, mari kehidupan ini, mari kita awali. Di samping keberadaan Tuhan sendiri, kebersamaan bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah langkah yang tepat sekali. Itu saya harapkan sidang jemaat dalam aktivitas, dalam keberadaan apa yang ada,
saya harapkan harus bersama-sama dengan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Semuanya. Ya, semuanya. Saudara, ada anggota gereja kemarin, tante, ya minta bantuan doa, sebab dia, ya baik, dia kerja, lalu rekan kerjanya tidak cocok dengan hatinya dia, perbuatannya, lalu dia mengundurkan diri, resign, kerja lagi, resign lagi, terus saya kasih tahu, jadi kerja bersama dengan orang ya gini ini. Nah kemarin singkat cerita, istrinya minta, Oma bantu doa, ini suaminya sedang interview untuk pekerjaan berikutnya. Tapi setelah itu, puji Tuhan bisa langsung kerja. Sudah, saya ngomong, awal bekerja harus bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bersama dengan Tuhan adalah awal yang tepat untuk satu keberadaan. Ya, coba kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 1. Ya, tolong bacakan 2. Yohanes pasal 2 ayat 1. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ya, perhatikan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Tuhan Yesus ada di situ. Jadi perkawinan ini secara tidak langsung mengundang Kristus. Sebelum pesta itu selesai. Nah, biasanya kalau sudah selesai baru dia akan berhadapan dengan realita rumah tangga yang ada. Ini masih pesta, masih senang-senang saudara, ya, masih senang-senang. Tadi saya tanya Sherly, mana David? Berangkat dari Damian, atau Damian mana? Damian Blitar atau Damian Kene? Tapi sudah datang mungkin. Ya, saudara, di sini perkawinan mengundang Tuhan Yesus, ya, mengundang Tuhan Yesus. Yesus dan murid-muridnya pun diundang juga ke perkawinan itu. Jadi ini memberikan gambaran, firman Tuhan menggambarkan, lihat, perkawinan sebelum realisasi dalam arti yang sebenarnya setelah pesta pernikahan, memang perkawinan pasti akan ada pesta. Nah, setelah pesta perkawinan akan masuk di dalam realita. Nah, di sini digambarkan Alkitab ini, perkawinan ini mengundang Tuhan Yesus. Penting sekali, saudara. Ternyata kalau kita membaca perikop ini, ternyata dalam pesta itu pun terjadi satu permasalahan. Ya. Persediaannya ternyata habis. Ya. Sebab kalau nikah kadek suguhan entek, mesti jadi rasan-rasan, gitu. Suguhane kadang-kadang gawe wajik kurang legi dirasani. Nggih wajik kurang legi belas. Ya toh? Engko disuguhi rawon isinya blonceng, akeh bloncengnya timbang daginge ya dirasani. Biasanya sing akeh sing rasane sing orang perempuan. Ya. Engko gule gitu. Gule kubise akeh. Saudara, ya di sini. Ternyata permasalahan dalam perkawinan bisa teratasi karena mengundang Yesus. Yesus diundang. Tuhan Yesus diundang dalam perkawinan itu. Memberikan arti, mari rumah tangga kita kompleks yang harus kita hadapi. Ya, yang harus kita hadapi kompleks sekali. Berbeda dengan pacaran. Nanti saya mau tanya Sherly, apa Sher? Jadi manten enak enggak? Ya. Saudara, waktu pacaran saya sudah masuk rumah tangga, kelihatan semua dia. Mikirnya bukan mikir engkau makan apa dan sebagainya, cari di mana ini dan lain sebagainya. Mulai terjadi satu kondisi yang kompleks dan itu seringkali saya katakan, waktu pacaran datang ke gereja beribadah itu aktif, setelah rumah tangga diharapkan lebih aktif, bukannya tambah kendor. Ya. Sebab yang dihadapi adalah semakin kompleks adanya.
ini. Mari kita awali dengan kebersamaan dengan Tuhan. Yang ketiga, ayat 3, Yohanes pasal 1 tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman adalah penciptaan karya Tuhan terjadi. Di sini, saudara, mari kita awali dengan karya Tuhan. Ya, kita awali segala sesuatu dengan karya Tuhan yang nyata. Dan kalau kita mengawali firman, maka firman itu akan menciptakan banyak hal. Waktu di dalam dunia, dengan keberadaan firman itu, maka dunia akan terisi secara kompleks sekali dan sempurna. Ya, memenuhi kebutuhan semua dari air, darat, udara dan sebagainya terpenuhi semua. Saudara, karena diawali dengan firman, ada penciptaan-penciptaan. Memang penciptaan dunia ini, dunia dengan isinya, ada yang dari tidak ada menjadi ada, dari ada yang menjadi semakin disempurnakan. Saya tanya sekarang, Tuhan menciptakan air enggak? Kan enggak kan? Ya, ikannya Tuhan menciptakan binatang yang tapi pada mulanya kan air menutupi samudera raya itu. Jadi Tuhan tidak menciptakan air. Air sudah ada di dunia purba. Ya. Tapi Tuhan tidak menciptakan air lagi. Jadi sudah ada lalu disempurnakan. Saudara, begitu pula kalau kita mengawali semuanya dengan kebersamaan dengan Tuhan sendiri, maka Dia akan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan dari ada akan disempurnakan keberadaan itu. Ya. Waktu saya datang pertama kali ke Dawar melayani, nggak punya apa-apa, saudara. Ya, nggak punya apa-apa. Punya hanya bawa bantal, kasur tipis, 1 dus aqua buku dan 1 dus aqua pakaian. Wis. Gelindang tidur kene. Ya. Ranjang nyilih. Saudara, ya. Enggak punya apa-apa, saudara. Acap kali kalau sekarang saya lihat, dulu tidak punya apa-apa. Enggak ada apa-apa, diciptakan menjadi ada semua. Ya. Dan dari yang ada disempurnakan. Saudara, ini. Maka kalau kita mengawali dengan firman, dengan kebersamaan dengan Tuhan, yakinlah akan ada penciptaan-penciptaan yang Tuhan adakan. Kalau seseorang itu mengerjakan sesuatu, pada mulanya adalah firman. Saudara, mari semua kita harus memahami. Ya, saudara. Pekerjaan Tuhan diadakan adalah awal yang tepat untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Kalau saudara membaca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16 sampai 21, tidak usah saudara baca di rumah, ini kasusnya Gideon. Gideon disuruh memerangi Midian. Saudara, Gideon padahal aku serahkan semua Midian, aku yang menaklukkan, kamu tinggal perang aja, nanti menang gua tanggung jawabnya. Pekerjaan Tuhan adalah mengalahkan Midian itu. Nah, Gideon hanya mengerjakan saja. Tapi Gideon masih tarik ulur, masih tanya-tanya. Padahal secara hakikat, secara prinsipnya, itu Tuhan katakan, aku sudah menyerahkan musuh ini kepada kamu. Loh, itu secara hakikat itu kemenangan sudah di pihak Gideon. Ya. Sudah dikalahkan, musuh sudah dikalahkan. Hanya sekarang Gideon harus mengerjakan, dia harus perang, dan perang ini pun harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Saudara, semua begitu, saudara. Ya, saya dalam pelayanan juga gitu. Ya, baik dalam pengurusan, apa
Apa yang saya hadapi? Tuhan sudah bekerja dulu. Tapi saya harus melewati dengan caranya Tuhan. Pernah beberapa hari yang lalu kan saya menghadapi somasi, saudara. Ya, saya menghadapi somasi. Saya menghadapi somasi ini cukup terkuras kasar saya. Tapi semua orang itu nggak apa-apa. Tapi saya belum pernah. Saudara, saya berdoa, tidak ada yang bela, Tuhan masih buka jalan. Orang itu membela itu hanya mengatur bahasanya saja, menjawab somasi. Sebab somasi ini kalau tidak dijawab, saya akan dituntut pidana atau perdata. Kalau tidak dijawab, saudara. Ya, kalau tidak saya jawab, ini pasti akan saya dituntut dengan pengacara itu pidana atau perdata. Jadi saya jawab, saudara. Nah, jawaban ini harus hati-hati. Jawaban ini harus bahasanya, nuansanya hukum. Kalau pakai bahasa saya sendiri, dilalap, saudara. Saya berdoa, Tuhan buka jalan. Ada seorang yang menolong saya, buatkan redaksi. Saya baca, iya bagus juga ya. Bahasanya bahasa hukum. Saudara, saya kirim lagi. Datang lagi, saudara. Ya. Puji Tuhan, sekarang sudah hampir setahun tidak muncul lagi. Saya dengar ada orang pengacara itu ngomong, gak usah terus lah. Saudara, mengawali terlebih dahulu. Ya, hati-hati saudara, hukum sekarang sangat-sangat dekat, hati-hati sekali. Hidup harus hati-hati sekali. Ya, kita harus hati-hati. Enggak gitu, kita akan masuk. Ya, oke, saudara. Jadi di sini penciptaan karya Tuhan terjadi. Ini, pada mulanya firman, pada mulanya harus ada penciptaan Tuhan. Gideon masih tarik ulur. Akhirnya Gideon minta tanda. Oke Tuhan, saya mau akan berperang melawan Midian sesuai dengan, tapi aku minta tanda, yaitu bulu domba. Taruh, dia punya bulu domba sedikit, taruh di luar. Malam. Kalau malam ini semuanya basah, hanya bulu domba ini yang tidak basah, itu tandanya Tuhan bekerja buat saya. Besoknya dilihat, semua kena embun, hanya bulu domba tidak. Masih minta tanda lagi. Oke, yang kedua. Biar yang lain kering, hanya bulu domba yang basah. Saudara, Tuhan mencipta. Besoknya ternyata semua kering, bulu domba ini yang basah. Lalu Gideon mulai perang. Ya, saudara, jadi dia sebelum mengawali, dia harus mempunyai tanda ini. Penciptaan Tuhan, karya Tuhan. Kita juga demikian, saudara, kalau saudara mengawali satu aktivitas, satu kegiatan, atau satu pekerjaan, atau satu apapun, mari kita awali dengan penciptaan Tuhan. Dan itu nanti akan menolong dalam penciptaan-penciptaan berikutnya. Oke, yang ketiga itu, yang keempat. Ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman ada kehidupan. Mari kita mengerjakan segala sesuatu harus pada dasarnya, pada awalnya kita harus tahu bahwa ada kehidupan. Ada kehidupan. Saudara, kalau bersama-sama dengan firman, bersama-sama dengan Tuhan, maka akan ada kehidupan sebelum mengerjakan segala. Awal pada mulanya harus ada kehidupan. Kita akan menemukan adanya kehidupan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ini jangan kita mengerjakan tidak ada kehidupan lalu kita mulai mengerjakan. Kita akan kecewa kita akan kecewa. Harus kita mengawali dengan kehidupan. Sekali lagi saya cerita di Dawar.
Dulu banyak hamba Tuhan suruh masuk sini melayani ndawar, gak gelem kabeh, saudara. Tahu daerahnya sini. Ya. Sampai saat ini mantunya Om Yapuncin Jombang yang sudah meninggal, dia suruh survei ndawar, enggak tahu Mbah Gung tahu atau enggak, sudah disurvei, baru tidak ada, lalu ngomong pengurus, waduh, anak saya ini masih kecil-kecil, perlu susu, perlu ini, perlu itu. Akhirnya dia dilihat orang ndawar sepintas begitu saja, ketoke gak duwe, padahal ya gak duwe tenan. Saudara, ya. Singkat cerita, dia tidak mau, saudara. Akhirnya jalan-jalan terus. Sekarang sudah ada, sekarang saya goda. Ya apa? Urup ta, kamu ke ndawar. Jangono. Sampai saat ini dia tidak punya gereja. Ngemper di emperan gitu. Kon biyen ning ndawar kon sudah di gede kamu. Gitu. Belum. Saya meker-meker. Ya. Saudara, diam ya. Di sini, saudara. Mari segala kita mengawali. Kalau sebenarnya kita lihat kehidupan, kalau tidak hidup kita. Saya lihat, ini pekerjaan Tuhan. Mari tadi saya katakan, kalau Tuhan mengadakan mujizat hari Sabtu yang datang 5 saja. Saya yakin itu Tuhan menempatkannya. Guru-guru termasuk ini, miskan ini, aktif, sekolah minggu nyanyi, san, saya kira pinter khotbah kabeh, mbok san pinter khotbah enggak kan? Saudara, ya, setia semua kumpul. Awalnya ada kehidupan. Kita pekerjaan juga demikian. Lihat, ada kehidupan enggak? Memang acap kali kehidupan ini misteri, tidak kelihatan. Tapi yakinlah, kalau kita awali bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan menciptakan itu hidup. Abraham dengan Lot waktu pisah. Waktu naik gunung, Lot disuruh milih, kamu ke kiri, aku ke kanan. Lot yuk, rodok metengkelek. Ranjil sing nom ngalah, mbek sing tuwek. Lot pilih yang lembah hijau, Sodom Gomora. Abraham ditaruh yang sisanya, lihat kering, kerontang semua. Abraham ya sudahlah, Tuhan berfirman, lihat kiri kanan kamu, aku ada di situ. Kering kerontang, kamu akan hidup di sana. Ya. Ada kehidupan. Ya, ada kehidupan. Itu. Adanya kehidupan adalah langkah awal yang tepat untuk tindakan-tindakan berikutnya. Di situ saudara, mari. Saudara mengerjakan apa saja, mari. Lihat, ada kehidupan enggak? Ya. Kalau saudara membaca Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20, coba dibaca kita ya, bagian-bagian terakhir. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Ulangan 30 pasal 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ya. Secara prinsip kita hanya diperhadapkan dua hal. Kalau tidak gagal, berhasil. Kalau tidak berkat, kutuk. Itu aja, dua hal. Tinggal kita harus bisa memilih. Pilihlah kehidupan. Ingat saudara, segala sesuatu kita hanya diperhadapkan gagal dan berhasil. Hanya dua saja, saudara. Ya, diberkati atau kena kutuk. Dan
mulia atau terpuruk. Itu aja sudah. Tapi kita kamu harus bisa memilih yang hidup, yang diberkati. Hidup atau mati. Nah, saudara, seringkali fenomena ini menjadi kita nggak ngerti sebab kita terbatas, pandangan kita terbatas. Nah, itu kita melibatkan Tuhan, itu adalah langkah yang tepat sekali. Seringkali nggak ada apa-apa, tetapi Tuhan katakan ada hidup di sana. Hidup. Saudara, ya, di sini. Nah, itu pada awalnya harus ada kehidupan. Baru kalau kita pada awalnya ada kehidupan, nanti berikutnya kita akan menikmati keluar biasaan itu. Ya. Oleh sebab itu, mari kita akan paham. Ya, kita akan bijak. Kita percaya kepada Tuhan. Akhir ini saya buka ini saudara, internet terus. Sekarang mulai pandai semua saudara. Ya, tapi off dari kata saja. Antara yang seberang kita saudara. Katolik memang beda. Katolik memang secara Indonesia Katolik adalah sendiri saudara. Protestan sendiri, Islam, Hindu, Buddha. Memang Katolik bukan bagian kita, tapi seringkali diancam. Ini selalu terjadi ustadz. Beritanya. Sekarang Kristen mulai meluruskan berita itu. Saya pikir, wah ini bagus. Mulai banyak. Kemarin ada yang dari Aceh, percaya Yesus di Pulau Soro. Anaknya disandera. Wih, semua komentar dan sebagainya. Tapi kalau yang dari sini pindah ke sana, halata gak ribut-ribut amat. Deddy Kobuser pindah, kita gak ribut-ribut amat. Terus apa nih? Gak ribut-ribut amat. Kita ndak membuat sabotase dan lain sebagainya. Enggak. Ya sudah, memang haknya dia pindah. Nanti dia tahu ada kehidupan atau tidak sekarang. Harus kita bisa milih. Kepercayaan juga demikian. Ada kehidupan atau tidak? Ada jaminan atau tidak? Itu. Nah, saudara, kita bersyukur di sini kita akan lihat pada mulanya harus ada kehidupan. Itu penting. Bekerja juga gitu, saudara. Kerja ini ono kehidupan enggak? Ya, saudara tahu? Itu gang itu sarang burung dali, saudara. Bapak dono to. Wah, iki nek bekabeh. Iki dadi gereja kita di sarang burung. Saudara. Saya lihat kira-kira nginguk dali iki ana kehidupan ndak ya? Tak lihat. Kamar mandi. Gak tau tinggoni burung dali. Jadi burung dali nek nguyuh ning kamar mandi, sudah bayangno. Modern kan? Dia kalau beol gak sing melecek itu gak ngerti etika. Ono burung sing etika. Beol lho ning kamar mandi sudah. Gitu. Tapi gak ning WC-ne itu sing kurang bagus. Saudara, saya lihat ini ada kehidupan enggak? Ada. Ingat terus lho ya. Engko nek 100 engko tak kei burung telurnya walet. Nanti kamu. Tapi saya berpikir ada kehidupan enggak ini? Masih berjalan, saudara. Tapi saya masih agak pesimis, saudara ya. Oke, saudara, dalam pekerjaan kita harus ada kehidupan enggak? Semua, jangan terus harus. Nah, itu bagaimana kita tahu ini ada kehidupan? Harus melibatkan Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan menolong. Oh, kelihatannya tidak ada kehidupan, tapi Tuhan ada kehidupan. Ternyata kita diberkati di tempat yang dulunya tidak ada kehidupan. Terakhir, ayat 4 dan 5, firman ada kehidupan terang yang tidak terkalahkan oleh kegelapan. Ini awalnya, awal yang baik, yaitu tidak kalah dengan kegelapan. Firman itu punya eksistensi terang.
ya. Itu saudara, ayat 4:5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lihat, ini kebenaran firman. Terang dan gelap tidak akan bisa. Jadi artinya, mari kita akan mengawali segala sesuatu tidak kompromi dengan adanya kegelapan. Tidak kompromi dengan adanya dosa. Ini penting. Pada awalnya tidak kompromi dengan namanya yang bertentangan dengan kehendak dari Tuhan. Otoritas mutlak dari terang adalah tidak terkalahkan oleh kegelapan. Tidak kompromi dengan kegelapan adalah langkah yang tepat dan benar untuk satu eksistensi. Yakub 4 ayat 2, ayat 4, pasal 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, tidak boleh kompromi dengan iblis. Kalau suami mulai bekerja, istri harus menopang. Ya, saudara. Kalau saya persiapan, saudara, karena saya sendiri sana sudah. Tante tidak mau odek-odek saya, sebab saya konsentrasi dengan firman. Sebab seorang imam, seorang gembala ini harus peka suara Tuhan yang harus disampaikan pada sidang jemaat. Tidak boleh terkontaminasi. Itu berita-berita dunia yang menghandle tante semua. Ya toh? Soal larisan, soal utang, soal ini tidak masuk ke telinga saya. Tante mempersilakan saya kalau sudah saya berhadapan dengan Alkitab dan laptop, internet gitu saya sudah. Saudara, di sini mulai mendukung. Tidak kompromi dengan kegelapan. Kalau suaminya bekerja, ditopang. Jangan menjadi kegelapan. Ya, jangan menjadi kegelapan. Dan sebagainya. Saudara, awal kalau kita tidak kompromi dengan kegelapan, maka langkah berikutnya kita akan melihat perkara-perkara besar. Berkat-berkat Tuhan akan terus mewarnai kehidupan kita. Amin. Sekian, Tuhan memberkati buat kita. Mari pelayan perjamuan langsung maju ke depan. Musik. Lagunya apa ya? Ngenteni, saudara. Nanti yang akan datang pelayan perjamuan akan saya tambah satu dengan Pak Gus, saudara. Nanti Pak Joko melayani yang atas biar ini kabeh munggah dengkule copot, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama. Semusim berlalu. Mari pelayan perjamuan masuk ke depan.
Firman-Mu telah melawat kami. Firman-Mu telah memberikan pemahaman buat kami. Firman-Mu telah memberikan petunjuk buat kami apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini semua karena anugerah Tuhan. Juga sebentar kami akan bersekutu dengan perjamuan suci. Seperti firman Tuhan yang menolong kami, perjamuan suci ini pun akan menolong kami. Akan menetapkan kami, meneguhkan kami untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Oleh sebab Tuhan, perjamuan suci ini sebelum kami menerima, sucikan, kuduskan roti dan anggur. Sucikan para pelayan perjamuan. Sucikan hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan. Dan sucikan, kuduskan sidang jemaat-Mu. Sehingga perjamuan suci pada pagi hari ini kembali mengkuatkan kami. Meneguhkan kami, mengantarkan kami untuk kami konsisten di dalam kesucian dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan suci pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut perjamuan suci pada pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan nyanyi ini, semusim berlalu kita menerima roti dan anggur. Semusim berlalu. Kita akan dari samudra, kebaikan-Mu Bapa
kami pegang adalah lambang kasih Tuhan yang luar biasa. Yang kami pegang adalah ketetapan Tuhan yang Tuhan sudah buat untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau masih melawat kami di akhir zaman ini untuk menyempurnakan kami, untuk melengkapi kami, menguduskan kami kembali. Kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami, melindungi kami untuk kami tidak jatuh, untuk kami menjadi orang yang berhasil, orang yang senantiasa melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kuduskan roti, kuduskan kami, dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yaitu persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama dengan iman dan bersyukur dalam nama Tuhan Kristus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Darah Tuhan sudah tertumpah. Karya besar sudah Tuhan adakan. Dampak dari pekerjaan Tuhan ini telah nyata di dalam kehidupan kami. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Dengan darah Tuhan inilah kami boleh mendapatkan, menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Dengan darah yang tertumpah inilah kami orang berdosa telah diampuni dosa. Dengan darah Tuhan inilah kami dipulihkan. Dengan darah Tuhan inilah Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami, baik sakit jasmani, lebih-lebih sakit rohani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuduskan cawan, kuduskan kami, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat dan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, yaitu persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama dengan iman dan bersyukur dalam nama Tuhan Kristus. Kita angkat kedua tangan kita bersyukur. Haleluya. Nanti Ibu Sri maju ke depan bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Ajar kami menghargai kasih-Mu Bapa. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu Bapa. Engkau sudah pilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Engkau menolong kami Bapa. Kiranya kuasa kasih-Mu terus melawat keberadaan kami. Kuasa kasih-Mu terus berotoritas dalam hidup kami Bapa. Jangan sampai kami sembrono di dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Tolong kami Bapa, kuatkan kami, mampukan kami melakukan yang benar di hadapan hadirat Engkau. Ini kami jemaat-Mu Bapa. Kiranya Engkau tahu setiap ketidakmampuan kami. Engkau terus menopang keberadaan kami Bapa. Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami
untuk kami mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau terus menambahi kami kesemangatan, menambahi kami kesetiaan untuk kami tetap mengasihi Engkau sampai pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih buat semuanya yang sudah Engkau berikan kepada kami, jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya menjadi bekal untuk perjalanan kehidupan kami yang selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Engkau sudah memberkati kami semua pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah menjalankan pekerjaan-Mu pagi hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan pergumulannya, Engkau turut bekerja di dalamnya ya Bapa. Dan semuanya boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.